Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jazila Putri Maulida, mahasiswi Tasawuf Psikoterapi semester 6 dengan NIM E9721870. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan ajaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Undar untuk memenuhi tugas UAS Tarekat Mu'tabaroh 2 kelas F3. Informasi yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil penelitian saya secara langsung ke Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Undar pada tanggal 15 Juni tahun 2021. Saya meneliti Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Undar ini bersama dengan teman-teman saya yakni Alam, Agung, dan Enggar, dan kami melakukan wawancara dengan salah satu khalifah dari tarekat ini yakni Bapak Muhtadi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Indonesia. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah merupakan tarekat penggabungan dari dua tarekat besar, yakni Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsabandiyah. Penggabungan kedua tarekat ini kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berbentuk sebuah tarekat yang mandiri dan berbeda dengan kedua induknya. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas memiliki banyak murid dari beberapa daerah di kawasan Nusantara dan beberapa orang khalifah. Di antara khalifah-khalifahnya yang terkenal dan kemudian menurunkan murid-murid yang banyak sampai sekarang ini antara lain Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Ahmad Tolha Al-Cireboni, dan Syekh Ahmad Hasbullah Al-Maduri. Untuk wilayah Jawa Timur, tarekat ini berkembang melalui Syekh Ahmad Hasbullah Al-Maduri. Beliau berasal dari Madura, namun beliau tinggal dan hingga wafat di Mekah. Tarekat ini kemudian dibawa ke Jombang oleh Kiai Haji Khalid Juremi yang berasal dari Madura juga. Beliau merupakan menantu dari Kiai Haji Tamim Irsyad, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Nah, dari sinilah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah merajalela ke berbagai penjuru yang ada di Jawa Timur. Salah satu mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang terkenal adalah Kiai Haji Musta'in Romli, yang mana pada masa kepemimpinan beliau, organisasi tarekat ini mengalami perkembangan pesat baik dari segi jumlah anggota sampai manajemen keorganisasian yang lebih modern. Dan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Undar merupakan salah satu tarekat yang juga lahir dan berkembang dari pimpinan Kiai Haji Musta'in Romli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang amalan dan ajaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Undar. Yang pertama yakni baiat atau talqin. Jika ingin bergabung dalam tarekat dan ingin menjadi anggota jamaahnya, maka tahapan awal yang harus ditempuh ialah pembaiatan, yakni sebuah perjanjian antara murid dengan sang guru atau mursyid. Nantinya, mursyid akan mengajarkan amalan zikir pada jamaahnya, dan murid wajib menyerahkan seluruh dirinya untuk dibimbing dalam rangka membersihkan jiwanya dan taqarrub ilallah. Baiat di Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Undar biasanya dilaksanakan pada hari Senin Pon, dipimpin langsung oleh sang mursyid yakni Gus Mujib. Acara ini dilaksanakan di Gedung Jatmi yang berada di area kampus Universitas Darul Ulum Jombang. Amalan yang kedua yakni zikir dan robitoh. Zikir merupakan ajaran inti dalam Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, di mana zikir jahar yaitu la ilaha illallah dibaca sebanyak 165 kali. Zikir jahar biasa juga disebut dengan zikir nafi isbat, di mana maksud nafi adalah kalimat la ilaha dan isbat adalah kalimat illallah. Sedangkan zikir siri yaitu Allah Allah dibaca 1000 kali. Kedua zikir tersebut diamalkan tiap selesai sholat fardu. Zikir jahar bisa dilakukan di mana saja. Jadi tidak harus dilakukan dalam kondisi menghadap kiblat dan duduk bersila. Yang penting, suaranya bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Juga, jangan takut dengan zikir siri yang dibaca 1000 kali, karena zikir ini bisa diselesaikan dalam waktu 5 hingga 10 menit saja. Caranya, yakni tidak harus dihitung satu persatu butiran tasbih. Maksudnya, bisa langsung 4 hingga 5 butir dan seterusnya sejauh jangkauan jari-jari tangan. Jadi, zikir siri kan kalimatnya ada Allah, Allah. Nah, itu sifatnya batin. Sedangkan latifah batin ada latifatul kolbi, ruhi, siri, khofi, akhfa, nafsi, dan kolbun. Sehingga jumlah zikir siri 1000 itu tidak harus selalu berpacu pada hitungan tasbih. Karena jalannya hati lebih cepat daripada jalannya tasbih.
Pelaksanaan zikir ini bisa dilakukan secara individual, namun lebih afdol dilakukan secara kolektif, yakni berjamaah dengan dipimpin mursyid. Apabila ada seorang anggota yang tidak bisa membaca zikir langsung setelah sholat fardu, maka boleh mengkodoknya. Waktu mengkodoknya tetap sama, yakni setelah sholat fardu, dan bisa dilakukan lebih cepat lebih baik. Menurut Khalifah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Undar, aturan seperti ini bisa terjadi karena pada pelaksanaan sholat wajib saja, Allah memberikan keringanan berupa jamak dan qashar. Selain berharap akan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kalah pentingnya ketika melakukan zikir ialah menghadirkan wajah guru seolah ada di hadapan kita, atau biasa disebut dengan robitoh. Selain membuat zikir menjadi lebih fokus dan bermakna, robitoh yang dilakukan tiap sebelum zikir merupakan bentuk wasilah yang bisa menghubungkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yakni muraqabah. Secara etimologi, muraqabah adalah pengawasan. Muraqabah juga termasuk dalam makom ajaran tasawuf yang terletak pada tingkatan ketiga. Sedangkan secara istilah, muraqabah adalah sikap mawas diri dalam menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, atau bisa juga dikatakan bahwa muraqabah ini merupakan implementasi dari ihsan. Amalan yang keempat yakni hususiyah. Amalan ini merupakan amalan khusus bagi anggota tarekat dengan menggunakan buku panduan, yakni Tomrot Al-Fikriyah, yang bisa dilaksanakan secara personal atau kolektif dipimpin mursyid, badaliyah atau khalifahnya, atau kiai yang ditunjuk baik di masjid, musola, ataupun di rumah. Hari pelaksanaannya berbeda-beda di tiap masing-masing daerah, sedangkan di Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Undar diadakan seminggu sekali tepatnya pada hari Senin, sehingga biasa disebut dengan Senenan. Tradisi Senenan ini dimulai jam 10 dengan runtutan acara sebagai berikut, bisa dilihat di slide. Namun selama pandemi COVID, rangkaian acara disingkat menjadi hanya sholat duhur dan amalan khususiyah saja. Pun jumlah jamaahnya tidak seramai saat kondisi sebelum COVID-19. Tidak hanya jamaah tarekat yang mengikuti ritual khususiyah ini, melainkan bisa juga diikuti oleh orang yang belum baiat tarekat sebagai bentuk pengenalan terhadap Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Undar. Amalan khususiyah dimulai dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 8 kali yang masing-masingnya memiliki wasilah berbeda. Kemudian dilanjut dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah yang ada di kitab Tomrot Al-Fikriyah karangan Kiai Romli. Yang terakhir yakni pengajian rutin. Pengajian rutin yang dilaksanakan pada kegiatan khususiyah Senenan ini, baik yang berkaitan dengan syariat, tarekat maupun hakikat, diadakan dengan tujuan agar ajaran dan ritual yang diamalkan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Pengajian ini diadakan sesuai dengan amanah Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Kiai Romli sebelum ditunjuk sebagai mursyid, yakni agar jamaah tarekat diberikan pengajian syariat yang baik di samping mengamalkan ajaran tarekat itu sendiri. Ada juga kegiatan pertemuan akbar yang sifatnya sunnah, dianggap sebagai silaturahmi dengan mursyid dan anggota jamaah yang lain. Acara besar itu diadakan beberapa kali dalam setahun, seperti pada malam Nifsul Sya'ban, Haul Syekh Qadir Al-Jailani, sewelasan yang diadakan pada malam 11 Suro, dan pada tanggal 10 Ba'da Mulud. Bisa dikatakan acara ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencarger hati murid dengan syang mursyid. Demikian hasil laporan penelitian di Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Jombang. Apabila ada salahnya, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.